Tidak mungkin. Orang itu memberitahuku secara pribadi dan mengirim pesan ke Ling Yue Tavern. Lu Yun berkata dengan berpura-pura panik. Kali ini kau mendapat masalah besar. Honger, sang pelayan, berkata dengan wajah muram, tetua pertama dan tetua kedua kuil Zeng yang selalu berselisih satu sama lain. Mereka memutuskan untuk bertarung, satu sama lain segera setelah mereka bertemu. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya mendengar suara teredam datang dari arah aula samping. Meskipun suaranya tidak keras, di istana kristal es yang sunyi ini, para pelayan semua berjalan berjinjit karena takut menimbulkan suara, jadi suara yang teredam itu terdengar sangat keras. Sejumlah besar pelayan dan penjaga mulai berdatangan dengan cara ini. Sudah berakhir. Pelayan, aku tidak bisa menyelamatkanmu kali ini. Honger, pelayan itu, berkata sambil melihat pemandangan di depannya. Gerakan sebesar itu pasti akan membuat Beidi khawatir di aula. Pelayan, Honger, pelayan itu, tiba-tiba menyadari bahwa Lu Yun, yang berdiri di sampingnya, telah menghilang. Tiba-tiba dia merasakan rasa dingin di punggungnya, tubuhnya yang halus bergetar, matanya memutih dan dia terjatuh di koridor. Saudari Hong, maafkan aku. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun segera berlari ke tempat gelap di mana tidak ada orang di sekitarnya, mengubah wajahnya, dan berjalan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keributan ini persis seperti yang ingin dia lihat. Dia mencoba yang terbaik untuk memikat babon api ke dalam istana kristal es, itulah yang dia inginkan. Lagi pula, hanya dengan membuat air menjadi keruh, Anda dapat memancing di perairan yang bermasalah. Dia berjalan tanpa hambatan sampai ke aula samping tempat Ping Lu dan yang lainnya di penjara. Karena semua orang tertarik dengan gerakan yang dilakukan oleh kera api dan babon api, dia tidak melihat satu orang pun di sepanjang jalan. Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia membuka pintu ke aula samping. Begitu pintu aula samping terbuka, tombak ditusukkan dari celah pintu dan langsung menuju ke alis Lu Yun. Berbalik, Lu Yun meraih laras senapan dan menariknya kembali dengan kuat. Siapa yang datang? Ini istana penting, dan tidak ada yang bisa masuk. Mencari suara itu, Lu Yun melihat ke aula samping. Pada saat ini, 9 tentara berbaju putih sedang menatapnya dengan penuh perhatian. Pernahkah kamu mendengar keributan di luar? Saya secara khusus dikirim ke sini oleh Tuan Nantong untuk menjaga tempat ini. Untuk menjamin keselamatan pengantin wanita. Lu Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata, pada pandangan pertama, memang terlihat seperti itu. Tepat ketika 9 penombak masih berspekulasi tentang keaslian kata-kata Lu Yun sebenarnya berbicara lebih dulu. Lihatlah pertahananmu yang malas, apakah kamu layak atas harapan tinggi yang diberikan oleh Tuan Nantong? Kata Lu Yun menendang kaki si penombak ke arah 9 orang itu. Menabrak. Untuk menangkap pria ini, ke-9 penombak itu benar-benar melemparkan tombaknya ke tanah. Melihat ini, Lu Yun menggelengkan kepalanya lagi, itu dia. Kamu baru saja melemparkan senjata penyelamat nyawamu ke tanah. Jika aku adalah musuhnya, kalian 10 akan menjadi mayat yang tergeletak di tanah sekarang. 10 penombak itu saling memandang, tapi tidak ada yang berani membantah Lu Yun. Semua orang takut dengan aura kuat Lu Yun. Faktanya, 10 penombak ini merasa sangat sedih. Siapapun yang berani datang ke Istana Kristal Es untuk menimbulkan masalah tidak dengan tulus mencari kematian. Dengan pemikiran seperti ini, tentu saja saya tidak terlalu berkonsentrasi dan menjadi sedikit malas. Faktanya, Nantong tidak menganggap serius masalah penjaga pada saat itu, jika tidak, dia tidak akan secara acak mempekerjakan 10 tombak untuk menjadi penjaga. Pikirannya sama dengan 10 tombak ini. Siapa yang ingin mati dan masuk ke Istana Kristal Es? Menurut akal sehat, tidak ada yang berani. Tapi Lu Yun tidak bermain dengan akal sehat. Keluar dari sini, semuanya. Aku akan menjaga tempat ini. Lu Yun berkata dengan tidak sabar. Tapi, Tuan Nantong, salah satu penombak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Lu Yun balas melotot. Jika Tuan Nantong melihat postur tubuhmu sekarang, dia akan melepaskanmu dan menyalakan lentera langit. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Aku tidak ingin pujian apapun kali ini, itu milik kalian bersepuluh. Lu Yun menambahkan, kalau begitu bolehkah aku bertanya, nama keluargamu? Tombak terkemuka itu bertanya, Jun Lu, kalau begitu aku serahkan pada Tuan Yun Lu. Pemimpin para penombak mengangkat tangannya dan berkata, Yah, turun, aku kesal saat melihatmu. Meskipun 10 penombak itu tidak senang, kekuatan orang di depan mereka terlihat jelas bagi semua orang. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, gabungan 10 dari mereka tidak akan menjadi tandingan. Mengapa Lu Yun tidak ingin membunuh 10 tombak ini secara langsung? Lagi pula, perilakunya selalu melakukan sesuatu tanpa berbunyi bip. Dan berdasarkan kekuatan 10 penombak ini, Lu Yun yakin bahwa dia dapat membunuh mereka dengan satu serangan dan tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada para penombak ini untuk menyelamatkan mereka. Tapi orang mudah dibunuh, dan bau darah sulit disembunyikan. Inilah sebabnya Lu Yun tidak memilih untuk membunuh mereka secara langsung. Apalagi di cuaca dingin seperti ini, bau darah tetap melekat. Istana Kristal Es ini adalah markas Beidi, dan pasti ada banyak pembudidaya abadi yang sangat sensitif terhadap bau darah. Jika ini ketahuan, yang menunggu Lu Yun adalah pengepungan satu demi satu, sampai Beidi akhirnya dipanggil, apalagi menyelamatkan orang, dia sendiri tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri.
Dan reaksi berantai yang disebabkan oleh kentutnya adalah Ping Lu dan yang lainnya telah kehilangan nilai keberadaan mereka, dan Bei Di pasti akan menghubungkan mereka dengan mereka. Jadi Lu Yun akhirnya memilih cara yang paling aman, membuang-buang waktu dan mengirim 10 tombak ini pergi. Melihat sosok 10 orang yang mundur, Lu Yun perlahan menutup pintu yang berat itu. Melihat Ping Lu dan 4 orang lainnya yang duduk tercengang dan dengan ekspresi membosankan, Lu Yun merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan perlakuan tidak manusiawi seperti apa yang diderita keempat orang ini karena dia. Maafkan aku, Lu Yun mengucapkan kata-kata yang tertahan di dalam hatinya, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Setelah mengangkat tangan dan melantunkan mantra, Lu Yun membawa Ping Lu dan mereka berempat ke dalam ruang pagoda Prajna. Awalnya, dia ingin melepaskan Nantong, tapi dia takut Nantong akan melakukan kesalahan. Bagaimanapun, dia berada di bawah pengawasan Bei Di sini. Untuk amannya, dia tidak memilih untuk melakukan ini. Nantong, cepat hilangkan teknik rahasia mencuri jiwa dari mereka. Lu Yun menyeret orang setengah mati yang disiksa oleh pagoda Prajna dan berteriak. Meskipun Nantong sejuta enggan, dia tidak berani untuk tidak mematuhi Lu Yun. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah disiksa oleh pagoda Prajna dan melewati gerbang neraka beberapa kali. Aura kematian yang menusuk tulang masih melekat di Nantong untuk waktu yang lama. Sekarang bagi Nantong, membunuhnya adalah suatu kelegaan. Orang hanya bisa membayangkan apa yang telah dia lalui, dan beraninya dia mengemukakan gagasan untuk tidak menaati Lu Yun lagi. Saat cahaya putih susu melintas, mata Kusam Long Dapao perlahan menjadi cerah, diikuti oleh Ping Lu, penjahit Wu, dan Sun Lai. Tapi tak lama kemudian Lu Yun menyadari ada yang tidak beres. Meskipun mata Ping Lu dan yang lainnya bersinar, mereka tidak kembali normal. Apa yang terjadi? Lu Yun menekan Nantong ke dinding pagoda Prajna. Kaki Nantong terus menendang, dan tangannya menarik kuat telapak tangan kuat Lu Yun yang menahan tenggorokannya. Namun perlawanan dari lengan dan kakinya yang kurus tidak berpengaruh sama sekali. Baru setelah mulut Nantong berbusa dan matanya memutih, Lu Yun melepaskan tangannya. Suara batuk yang keras keluar dari mulut Nantong, batuk-batuk. Dada yang naik turun dengan hebatnya ingin menyedot seluruh oksigen di ruang pagoda Prajna ke dalam tubuh. Ayolah, apa yang terjadi? Apakah karena gejala sisa dari teknik rahasia omong kosongmu atau karena kamu tidak membersihkannya? Lu Yun tidak memberi banyak kesempatan kepada Nantong untuk bernapas. Angkat lagi seperti ayam. Lengan yang menahan tenggorokannya perlahan mengencang, seperti dewa kematian yang perlahan mengangkat sabitnya, bersiap untuk memberinya pukulan fatal. Ini karena mereka sudah dibekukan terlalu lama. Mereka perlu waktu pemulihan. Nantong tersandung dan menjelaskan. Lu Yun sedikit melonggarkan cengkeramannya di tenggorokan Nantong, memberinya kesempatan untuk bernapas. Nantong tidak menyia-nyiakan kesempatan ini sama sekali, dia menyesapnya dan berkata, Lu Yun. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memeriksa laju aliran darah dan energi spiritual di tubuh mereka. Dan aktivitas mereka, jiwa. Lu Yun melakukan apa yang diperintahkan, dan semuanya seperti yang dikatakan Nantong. Kemarahan yang tidak diketahui muncul di hati Lu Yun. Sudah berapa lama dibekukan? Hampir setengah tahun. Mendengar angka ini, hati Lu Yun menegang, dan amarah di hatinya semakin membara. Apakah ada cara untuk membantu mereka pulih dengan cepat? Ya, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakannya. Bagi mereka, semua gangguan eksternal hanyalah tipuan. Selain membuat mereka sadar kembali sesegera mungkin, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan dapat merusak sumber aslinya, dan mereka tidak lagi dapat berkembang sama sekali. Kata Nantong. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia langsung mendapat ide untuk menggunakan api aneh untuk menghangatkan tubuh mereka. Sekarang sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai mereka pulih secara perlahan. Adapun kamu, Lu Yun memandang Nantong, tunggu. Aku akan memeras setiap tetes nilai darimu. Besok, Lu Yun akan memberikan perawatan pada Bei Di dengan caranya sendiri. Dia datang ke negeri dingin utara kali ini untuk 2 tujuan, untuk menyelamatkan teman-temannya. Bunuh Bei Di. Sekarang tujuan pertama telah tercapai, yang tersisa hanyalah membunuh Bei Di. Sekarang Bei Di tidak lagi memegangnya, tetapi Lu Yun memegang Nantong di tangannya. Saatnya mengubah posisi pemburu dan mangsa. Dan Lu Yun sangat ingin melihat bagaimana Bei Di akan berakhir besok tanpa pengantinnya. Lu Yun meninggalkan ruang pagoda Prajna dengan senyuman di wajahnya, dan berjalan keluar dari istana kristal es dengan sikap angkuh. Karena kera api dan babon api, bahkan penjaga yang menjaga pintu pun ikut menonton kesenangan itu. Pada saat ini, kera api dan babon api masih berteriak di pintu aula samping, dan kedua belah pihak bersikeras pada pendapat mereka sendiri dan menolak untuk menyerah satu sama lain. Ini seperti memperlakukan tempat ini seperti rumah Anda sendiri. Alasan mengapa kedua orang ini seperti ini adalah karena mereka secara alami merasa memiliki sesuatu untuk diandalkan. Yang dipikirkan Huo Yuan adalah ketika Nantong datang, dengan hubungannya dengan Nantong, dia pasti akan mendukungnya. Babon api merasa bahwa tidak seperti kera api, dia tidak diundang, tetapi datang tanpa diundang. Ini untuk memberi muka kepada Bei Di dan seluruh kerajaan Beihan, dan mereka harus berterima kasih. Namun seiring berjalannya waktu, kedua orang ini mulai menyesalinya. Meskipun banyak orang yang datang selama periode ini, mereka semua adalah pelayan dan penjaga, dan tidak ada yang bertanggung jawab. Itu tidak benar, Honger.
yang bertanggung jawab, dipukul hingga pingsan oleh Lu Yun dengan getahnya, dan dia masih pingsan di salju. Adapun Nantong, bahkan lebih buruk lagi. Dia dirusak setengah mati oleh Lu Yun dan terbaring seperti anjing mati di ruang pagoda Prajna. Ada penanggung jawab lain, bernama Duan Liangchen, diperkirakan semua janin sudah lahir kali ini. Hanya ada 3 orang yang bertanggung jawab atas Istana Kristal Es, dan dari bawah ke atas, tidak ada satupun yang lolos dari cengkeraman Lu Yun. Dan siapa di antara para penjaga dan pelayan ini yang berani maju dan berbicara? Lagi pula, hanya dengan melihat pakaian yang dikenakan kedua lelaki tua ini, Anda tahu bahwa merekalah yang tidak boleh mereka sakiti. Mereka juga berharap dalam hati agar penanggung jawabnya segera datang. Sebelumnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton tanpa daya. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun nasihat. Bagaimanapun, apa yang Anda katakan adalah kata-kata Anda sendiri, tetapi hidup Anda mungkin hilang. Kera api dan babon api tidak beruntung, dan tenggorokan mereka hampir berasap saat mereka berdebat satu sama lain. Namun, para penjaga dan pelayan Istana Kristal Es ini seperti tumpukan kayu, mereka benar-benar tidak memberikan satu langkah pun. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung, menyaksikan kera api dan babon api bertarung satu sama lain di es dan salju. Pada akhirnya, mereka berdua benar-benar kelelahan, dan mereka akhirnya melihat bahwa kepala para penjaga dan pelayan ini terbuat dari buah pir beku, dan mereka tidak tercerahkan. Lebih baik mereka menentukan langkahnya sendiri. Pergi, aku tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak berguna denganmu di sini. Ada hal yang sangat penting yang harus aku lakukan besok. Aku perlu istirahat sekarang. Kata kera api dengan suara keras. Biasanya, babon api secara alami akan banyak bertengkar, tapi sekarang dia hanya ingin segera mengakhirinya dan meninggalkan tempat perselisihan ini. Hah. Apa yang kamu katakan sepertinya aku tidak ada urusan besok. Aku juga sangat sibuk. Petik 2. Sejak itu, perang kata-kata ini berakhir. Secara kebetulan, pelayan Honger terbangun saat ini. Dia berdiri dari salju sambil memegang bagian belakang kepalanya, sambil mengutuk, Xiao Er. Aku biasanya tidak baik padamu, dan aku tidak tahu bagaimana bersikap lembut padamu. Tepat ketika pelayan Honger masih mengeluh, dia berbalik dan melihat punggung babon api yang marah. Jantungku berdetak kencang, mungkinkah tuannya tidak menangani masalah ini dengan baik dan menyinggung tetua kedua kuil Zhengyang. Saat ini, seorang pelayan kebetulan lewat. Sebelum pelayan Honger dapat berbicara, pelayan tersebut menjelaskan dengan singkat apa yang baru saja terjadi. Apa, tuannya tidak muncul? Hal sebesar itu terjadi, bagaimana mungkin tuannya tidak muncul? Pembantu Honger curiga, tetapi hal terpenting saat ini adalah menstabilkan emosi kedua tetua kuil Zhengyang. Pembantu Honger menghela nafas, sepertinya dia perlu menjual tubuhnya lagi. Cepat menyusul babon api. Elder Fire Babun, mau kemana? Kembalilah ke kedai tempat kamu menginap. Meskipun Huo Babo sangat marah, sebagian besar amarahnya hilang seketika saat dia melihat pelayan Honger. Kembali, kamu benar-benar pandai bercanda. Aula samping telah disiapkan untukmu sejak lama. Dan, seperti yang dikatakan pelayan Honger, dia mengambil tangan tua babon api yang kering itu dengan tangan kecilnya dan menaruhnya di tubuhnya. Pelayan sudah menceritakan masalah itu kepada budaknya. Faktanya, budak itu sudah lama mengagumi yang lebih tua. Hanya dengan kalimat ini, roh babon api hampir direnggut. Saat ini, Beidi, yang belum pernah menunjukkan wajahnya, sedang duduk di kursi naga di aula utama dengan senyuman di bibirnya. Samar-samar Anda masih bisa mendengar suara ramai di luar istana, tapi Beidi tidak memperhatikannya. Ayo kita ribut, ayo kita ribut. Ini awal dari lelucon membahagiakan ini. Begitu cahaya pagi menyinari tanah seputih salju, petasan warna-warni terdengar di ibu kota Kekaisaran Han Utara. Perasaan gembira muncul di wajahku. Saat ini, semua tempat konsumsi di ibu kota Kekaisaran gratis. Itu masalah besar. Lu Yun sedang duduk di aula luar markas Tiandilou, memandangi kerumunan orang di luar. Semakin besar semakin baik. Semakin besar, semakin hidup. Menurutmu apakah itu sebongkah kayu elem? Kata Cuyun sambil melambaikan kipasnya dengan ringan. Haha, ya, semakin besar semakin baik, janggut pengantin wanita dipotong oleh saudara Lu. Lihat bagaimana akhir dari Beidi ini. Jarang sekali kedua musuh bahagia ini berbagi kebencian yang sama. Lu Yun juga penasaran dengan wajah Beidi yang membiru karena marah saat melihat pengantinnya hilang. Ayo pergi dan tambahkan kegembiraan pada Beidi. Melihat itu layak untuk didengarkan 100 kali. Daripada membuang-buang sel otak untuk memikirkannya, lebih baik kita melihatnya. Dan Lu Yun benar-benar ingin mendengar bagaimana kekuatan yang datang untuk menyenangkan Beidi akan digunakan untuk membawa Beidi kembali. Ini, tidak bagus, kata Cuyun ragu-ragu. Ada apa? Kita akan memberinya wajah Beidi. Tikus perisai memandang Cuyun dengan senyum jahat di wajahnya, apakah begitu sulit untuk mengatakan bahwa hidung anak sapi kecilmu takut? Apa aku takut? Kamu bercanda, dan jangan terlalu dekat denganku. Keluar dari sini, dasar bajingan. Cuyun menendang tikus perisai itu dengan marah. Kalau begitu ayo pergi. Lu Yun memandang mereka berdua dan menunjuk ke pintu. Mau kemana? Sebuah suara yang kuat dan bertenaga terdengar dari belakang mereka bertiga. Lu Yun menoleh dan melihat Deng Tuzi berjalan keluar dari aula dalam dan tertawa, Lao Deng. Bagaimana kabar Ping Lu dan yang lainnya? Seperti yang kamu katakan, aku sudah terlalu lama dibekukan dan butuh waktu untuk pulih.
Bagus, bagus. Lu Yun berkata dengan gembira, asalkan semuanya baik-baik saja. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membalasnya. Nak Lu, aku baru saja mendengar kalian bertiga akan ikut bersenang-senang. Lu Yun, tidak, tidak. Chu Yun, bicara saja. Tikus perisai, ya, apakah kamu ingin berkumpul? 3 orang menjawab. Semua orang yang hadir melihat ke arah tikus perisai. Lu Yun dan Chu Yun bahkan ingin mendorongnya ke sudut dan memukulinya. Bisakah kamu lebih tulus? Nak Lu, aku peringatkan kamu, kamu tidak diperbolehkan pergi ke sana hari ini, tetaplah di sini. Jika anjing gila dari Beidi itu menjadi gila, dia mungkin akan melakukan sesuatu. Bagaimana jika dia menjadi gila dan mengaktifkan kristal es? Istana, kamu akan menderita jika pergi ke sana. Terserah kamu apakah kamu bisa keluar atau tidak. Deng Tuzi berkata dengan serius. Lu Yun dan yang lainnya mengangguk, mengetahui bahwa perkataan Deng Tuzi masuk akal. Dan kita harus siap melarikan diri kapan saja. Yang terbaik adalah tetap bersama. Tambah Deng Tuzi. Saat Lu Yun dan yang lainnya mengangguk setuju, tiba-tiba terdengar keributan dari luar gedung Tiandi, Wairi. Pengantin wanitanya cantik sekali. Sayangku, sungguh pria yang berbakat dan wanita cantik, pasangan yang serasi di surga. Lu Yun dan 4 orang lainnya di aula luar tercengang. Dari mana asal pengantinnya? Bagaimana mungkin Beidi masih memiliki pengantin? Bukankah Ping Lu sudah diselamatkan olehnya? Keraguan seperti itu juga masih melekat di benak 3 orang lainnya pada saat bersamaan. Ayo pergi, coba lihat, sapa Deng Tuzi. Lu Yun dan yang lainnya berbalik dan keluar. Namun dia dipanggil kembali oleh Deng Tuzi, kalian bertiga mau kemana? Lao Deng, kamu tidak menyuruhku pergi dan melihat-lihat. Lu Yun berkata dengan bingung. Di mana yang kamu bicarakan? Siapa bilang di luar? Deng Tuzi menunjuk ke aula dalam dan berkata, Lu Yun. Memasuki aula dalam, Ping Lu dan 4 orang lainnya sedang berbaring di tempat tidur. Xiao Yao Sanren ada di samping mereka, minum dan menjaga mereka. Bukankah semua teman saudara Lu ada di sini? Tapi kenapa pejalan kaki di jalan berteriak seperti itu? Kata tikus perisai sambil memegangi kepalanya. Jelas terlalu sulit baginya untuk memahami masalah ini dengan kapasitas otaknya. Ada apa? Xiao Yao Sanren menyadari ada yang tidak beres dan bertanya. Chu Yun mengatakan apa yang dia dengar di aula luar. Xiao Yao Sanren menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Aku sudah menonton di sini sepanjang waktu. Mungkin itu omong kosong yang diceritakan oleh beberapa pemabuk. Jangan dianggap serius. Lagi pula, Ping Lu dan yang lainnya tidak bisa hanya berbaring diam di sini. Kalian tidak buta, kalian semua seharusnya bisa melihatnya. Lao Deng, bagaimana menurutmu? Sesederhana itu, Lu Yun memandang Deng Tuzi dan berkata. Meskipun Deng Tuzi tidak mau mengakuinya, dia akhirnya menggelengkan kepalanya, orang-orang itu hanya berbicara dengan jelas dan tidak terlihat seperti sedang mabuk sama sekali. Kecuali. Deng Tuzi mengganti topik pembicaraan, kecuali ada yang mengetahui semua yang dilakukan Tuan Lu tadi malam dan dengan sengaja membujuk kita untuk mengambil umpan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir jatuh ke dalam gua es. Kalian menunggu kabarku di sini. Aku akan melihat apa yang terjadi. Apakah Beidi berpura-pura menjadi hantu atau seseorang membuat masalah di belakang kita? Lu Yun menarik napas panjang dan berkata, aku akan ikut denganmu juga, kakak Lu. Aku akan pergi juga, kakak Lu, kata tikus perisai dan Chu Yun satu demi satu. Tapi Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menolak, jangan impulsif sekarang, kalian berdua tetap di sini saja. Lao Deng, segera setelah kamu mendapat kesempatan, bawa mereka pergi dari negeri dingin utara. Jangan khawatirkan aku akan menemukan cara untuk pergi. Lu Yun meninggalkan aula dalam dengan 1 kalimat dan 2 langkah sekaligus. Bukan karena dia menakuti dirinya sendiri. Sejak dia mendengar kata-kata itu di jalan, benih kegelisahan tertanam di hati Lu Yun. Dia harus menuntut untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa membiarkan benih jahat ini berakar dan bertunas di dalam hatinya. Saudara Lu, Chu Yun ingin melangkah maju untuk menghentikannya tetapi dihentikan oleh Deng Tuzi, tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang telah diputuskan oleh anak ini. Saat ini, di sebuah kedai yang ramai, seorang pemuda tampan yang memegang kipas bulu sedang minum teh dengan santai. Saat itu, ada ketukan di pintu luar rumah. Datang. Seorang pria berpakaian linen berjalan dengan terengah-engah. Bagaimana kabarnya? Semuanya sudah selesai, Tuan Muda. Setelah mendengar ini, Tuan Muda menutup matanya sedikit dan jari-jarinya mulai bergerak cepat. Ya, benar, langit jauh lebih cerah. Tuan Muda menggoyangkan kipas bulunya dengan ringan, dan kata yang disulam suge pada pakaian brokatnya sangat menarik perhatian. Selanjutnya, mari kita tunggu dan lihat pertunjukan bagusnya. Di saat yang sama, di Istana Kristal Es, Beidi yang masih berpakaian seperti biasa, perlahan berjalan keluar aula dan memandangi cerahnya sinar matahari. Hari ini akhirnya tiba, saat yang tepat, jiwamu di surga memperhatikan dengan cermat. Bagaimana aku akan membalaskan dendammu? Lu Yun, menderita kematian, jalanan dipenuhi orang. Saat ini, ibu kota Kekaisaran Han Utara telah mengeluarkan larangan dan tidak ada yang diizinkan terbang. Jika kamu tidak menurut, aku akan segera membunuhmu. Mereka tidak hanya mengeluarkan perintah,
tapi mereka juga mengaktifkan larangan terbang, tapi dibandingkan dengan yang ada di reruntuhan kuno, mereka tidak lebih buruk sedikit pun. Ada banyak pembudidaya abadi yang dapat mengabaikan larangan penerbangan ini jika mereka mau, sehingga peraturan tersebut diumumkan. Jalan-jalan di ibu kota kekaisaran dipenuhi orang, dan jumlah massa tersebut menyaingi jam sibuk malam hari di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Lu Yun bercampur di antara mereka, tapi sekarang dia telah mengganti riasannya dan terlihat sangat tidak mencolok, jenis yang tidak akan kamu temukan jika kamu dilempar ke tengah kerumunan. Tidak hanya itu, ada beberapa kekuatan terkenal yang keluar dari hampir setiap jalan, atau seperti kuil Zhengyang, kedai Suanyei, Del. Kebanyakan dari mereka adalah satu-satunya kekuatan terkenal di sebuah jalan. Pengaturan ini awalnya dirumuskan oleh Nantong untuk mengurangi gesekan antara berbagai kekuatan dan menghindari perselisihan yang tidak perlu. Sekarang sepertinya efeknya cukup bagus. Setidaknya jika Lu Yun dikecualikan, pesta pernikahan Beidi telah lebih dari setengah sukses baik dari segi kemegahan maupun jumlah tamunya. Kekuatan paling terkenal di jalan tempat transportasi darat bercampur ini tidak lain adalah faksi konservatif kuil Zhengyang yang dipimpin oleh Hua Bebun. Terlebih lagi, Lu Yun memanfaatkan kekacauan itu dan menyelinap masuk. Pada saat ini, kaum konservatif dari kuil Zhengyang sedang menuju Istana Kristal Es di bawah kepemimpinan Penatua Yu. Kemanapun mereka lewat, massa secara spontan menyingkir. Lu Yun, yang tercampur di antara mereka, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, alangkah baiknya memiliki pendukung di belakangnya. Jika dia dipaksa masuk ke Istana Kristal Es sendirian, dia mungkin akan kelelahan sampai mati. Dan tidak semua kekuatan dapat menikmati perlakuan seperti kuil Zhengyang. Apalagi ketika ada 4 atau 5 kekuatan kecil yang tinggal di jalan yang sama, mereka hampir saja berkelahi hingga menimbulkan keributan. Yang tidak sesuai dengan suasana semarak ini adalah lantai 2 sebuah pub. Seorang pria berpenampilan seperti pengemis memandang kerumunan orang di jalan dengan rasa bosan. Di mana aku bisa menemukan pria itu Lu Yun? Orang yang berbicara tidak lain adalah Gou Sheng, yang dipercayakan oleh Bai Xiaosheng. Tapi bagaimanapun juga, dia meremehkan pengaruh Beidi sebelum datang. Gou Sheng mengira dia begitu kuat sehingga ratusan pasukan datang untuk memberi selamat padanya. Tapi kenyataan memberinya pelajaran yang sulit. Jumlah pasukan besar dan kecil setidaknya 2.000. Dia sendiri yang dapat menemukan tahun monyet, kuda, dan bulan. Tidak hanya itu, sebelum dia datang, Gou Sheng mengira kuil Zhengyang akan menjadi kekuatan terbesar, namun tanpa diduga, keluarga Zhuge yang memerintah kota Zhongzhou nomor 1 hingga nomor 7 juga datang. Berbicara tentang keluarga Zhuge, meskipun namanya tidak terkenal, hanya sedikit orang yang mengetahui prestisenya, tetapi semua orang yang mengetahuinya merasa hormat. Karena keluarga Zhuge memiliki metode menyimpulkan rahasia surga, tidak hanya dapat memprediksi masa depan melalui fenomena langit. Jika mereka hanya memiliki kemampuan ini, maka keluarga Zhuge tidak akan ditakuti. Hal yang paling ditakuti dari keluarga Zhuge adalah mereka dapat mengubah nasib seseorang dan mengubah nasib seseorang dengan caranya sendiri. Ketika Gou Sheng secara tidak sengaja melihat seseorang mengenakan seragam keluarga Zhuge di kedai minuman, matanya hampir keluar. Juga mencari Lu Yun adalah sekelompok pembudidaya abadi dari negeri angin barat. Mereka bukan bawahan Deng Tuzi, juga bukan anggota lama pengadilan surgawi kuno. Mereka adalah sekelompok pembudidaya abadi dari negeri angin barat, dan kekuatan mereka secara keseluruhan hanya pada tahap akhir dari alam abadi surgawi Tai. Rajaku, aku sama sekali tidak bisa menemukan aroma pria itu, kata seorang pria parubaya yang mengenakan jaket kain kasar dan berpakaian seperti petani. Jangan repot-repot, kumpulkan anggota klan. Pergilah ke Istana Kristal Es, dia pasti akan pergi ke sana. Pemimpinnya merendahkan suaranya dan berkata, balaskan keponakanku. Ya, mungkin bahkan Lu Yun tidak akan bisa menandinginya. Di pesta pernikahan Beidi, akan ada begitu banyak orang yang datang menjemputnya. Keluarga Li di Huangdongcheng, Tanah Nanyu, telah tiba. Keluarga Zhang telah tiba di kota Zhangwo, negeri angin barat. Nama-nama pasukan keluarga kecil dipanggil satu demi satu. Adapun hadiah yang disiapkan dengan cermat yang mereka kirimkan, mereka bahkan tidak tertulis di daftar ucapan selamat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Beidi tidak peduli dengan apa yang diberikan oleh kekuatan kecil ini. Belum lagi hadiah balasannya, namun menyebut namanya saja sudah cukup membuat para pemimpin keluarga kecil ini bahagia dalam waktu yang lama. Artinya, tidak ada perangkat elektronik seperti tape recorder atau ponsel di dunia atas, jika tidak Gao Luo akan merekamnya untuknya, mengambilnya kembali dan menawarkannya sebagai pusaka keluarga. Tentu saja, ini terbatas pada berurusan dengan kekuatan kecil, mereka yang terkenal, atau yang terkenal di dunia atas. Resepsionis tidak hanya akan menjamu Anda dengan hangat, tetapi juga memberitahu Anda nama Anda dan semua hadiahnya. Keluarga Zhao, ibu kota kekaisaran Han Utara. Aku akan memberimu artefak peri kotak Bao Guangxia. Ada unsur keangkuhan yang berat. Namun meski begitu, kekuatan-kekuatan kecil itu masih berbondong-bondong ke sana, sama seperti para pemburu bintang masa kini. Tokoh utamanya adalah pantang menyerah. Tetapi ketika mereka tiba di kuil Zhengyang, resepsionisnya berada dalam masalah. Melihat Penatua Yu hendak mengambil hadiah dari tangannya, dia segera menghentikannya. Penatua kuil Zhengyang, tidak perlu. Seorang penatua telah datang untuk mendaftar. Ayo, masuk saja. Jika Penatua Yu masuk seperti ini, dia pasti sudah masuk, tetapi dia begitu keras kepala sehingga dia tidak tahu apa anginnya.
Dia mengambil langkah ke depan, lalu mundur dan bertanya, apakah itu yang dari Zeng Yang kita kuil? Apakah yang lebih tua mendaftarkannya? Tetua, izinkan saya memeriksanya untuk Anda. Itu adalah tetua agung istanamu. Dia datang untuk mendaftar pagi-pagi sekali. Setelah mendengar suara ini, wajah Penatua Yu menjadi gelap, dan dia mengeluarkan kitab suci dari tangannya dan menamparnya di atas meja. Laporkan padaku lagi. Hal ini dapat mempersulit resepsionis. Di pesta pernikahan, memberi nama yang sama adalah hal yang tabu di negeri dingin utara. Ini tidak hanya tidak menghormati para tamu, tetapi juga mempermalukan keluarga angkat. Penatua ini, tidak ada preseden untuk ini. Resepsionis ingin menjelaskan, tetapi Penatua Yu tidak mendengarkan sama sekali. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Kamu tidak boleh membuang-buang waktu kami. Resepsionis itu sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat dan hampir jatuh ke tanah. Sekarang ada dua jalan sebelum pengantar, yang satu adalah Gunung Pedang dan yang lainnya adalah Lautan Api. Laporkan, mungkin pesta pernikahan Beidi belum berakhir. Dia harus bersendawa. Jika dia tidak membalas dan menyinggung kuil Zeng Yang, dia tetap tidak akan bisa bertahan. Bahkan jika kuil Zeng Yang tidak melakukan apapun padanya, Beidi akan membunuhnya untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan di depan? Kenapa kamu tidak maju begitu lama? Mendengar suara ini, ekspresi suram Penatua Yu menjadi semakin jelek. Lu Yunxin berkata, siapa yang begitu berani dan berani menantang kuil Zeng Yang secara terbuka? Dengan rasa ingin tahu yang besar, Lu Yun berbalik. Senyuman muncul di wajahnya saat itu. Sekarang ada sesuatu yang menyenangkan. Orang yang secara terbuka menantang Penatua Yu juga mengenakan pakaian kuil Zeng Yang. Lu Yun tahu tanpa berpikir bahwa orang yang provokatif itu pasti berasal dari faksi radikal dari Tetua Agung. Penatua Feng. Lama tidak bertemu. Penatua Yu saling memandang, dan bau mesiu yang kuat meledak di udara. Para tetua dan murid di bawah komandonya juga saling memandang dengan ekspresi tidak ramah. Tinggal menunggu perintah dari pimpinan kedua belah pihak, mereka akan maju ke depan. Adapun tiga kekuatan keluarga kecil yang terjepit di antara mereka, mereka hampir menangis sekarang. Tidak maju atau mundur, itu sepenuhnya diblokir. Lu Yun berharap dalam hatinya bahwa jika kedua belah pihak mulai bertarung, jika Penatua Yu melakukan gerakan sekecil apapun, dia berjanji untuk bergegas maju secepat mungkin. Untuk memperkeruh air, apalagi manfaat besar yang bisa didapat, cukup menambah kebingungan di benak Beidi. Tepat ketika situasinya hampir lepas kendali, dua suara terdengar bersamaan. Apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah hari bahagia Beidi. Jangan mempermalukan kuil Zeng Yang kami di sini. Lu Yun diam-diam mengutuk, brengsek. Karena dia tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dilakukan. Karena kedua suara ini familiar baginya. Itu adalah dua tokoh perwakilan radikal dan konservatif kuil Zeng Yang, Kera Api dan Babon Api. Tetua kedua, merekalah yang sejak awal mempersulit resepsionis. Kami baru saja melihat ketidakadilan di jalan. Penatua Feng menuduh. Tetua Agung, tidak ada hal seperti itu, bawahanku hanya. Penatua Guoyu pasti tidak membacanya, jadi dia segera membela diri. Sudah cukup. Babon Api langsung menyela Penatua Yu, tidakkah menurutmu kamu sudah kehilangan cukup banyak orang? Cepat masuk. Meskipun Penatua Yu tidak mau, dia tetap setuju, ya. Dia memimpin para tetua dan muridnya ke gerbang Istana Kristal Es. Haha, tawa Penatua Feng seperti tamparan di wajah, mengenai wajah Penatua Yu. Namun dalam waktu 2 detik setelah merasa bahagia, dia dimarahi oleh Babon Api, tersenyumlah. Kamu masih berani tersenyum, kenapa kamu tidak keluar dari sini? Lelucon yang disebabkan oleh kuil Zeng Yang telah berakhir. Namun, ekspresi Babon Api dan Kera Api menarik perhatian Lu Yun. Meski keduanya terlihat sama, ekspresi mereka agak tidak wajar. Ini sedikit berbeda dengan saat mereka marah kemarin, dan suasana hati mereka juga sangat buruk. Ini mengingatkan Lu Yun akan kekuatan perebut jiwa yang digunakan Nantong pada Ping Lu dan yang lainnya. Tapi Nantong sekarang dipenjara di Pagoda Prajna. Mungkinkah ada orang lain yang tahu cara menggunakan Soul Seizing Capture? Saat Lu Yun sedang bertukar pikiran, matanya tiba-tiba terfokus pada sudut yang sangat tidak mencolok, dan pelayan Honger berjalan mendekat dengan wajah pucat dan menutupi dadanya. Lu Yun terkejut dan tiba-tiba tercerahkan. Jadi dia sangat pandai dalam berbagai hal. Lu Yun memandang Kera Api di depannya yang tampak seperti belum bangun, dan menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Sepertinya pelayan Honger ini tidak sederhana. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Nak, kenapa kamu linglung? Cepat pergi. Desak murid kuil Zeng Yang di belakangnya. Lu Yun kemudian mengalihkan pandangannya dan terus bergerak maju dengan pasukan besar. Mereka tidak langsung pergi ke alun-alun Istana Kristal Es, tetapi dibawa ke aula samping oleh para pelayan, tempat mereka dihibur. Lagi pula, masuknya kekuatan besar dan kecil ini akan membuat sepanjang pagi sibuk. Sekarang ketika saya pergi ke alun-alun, saya hanya berdiri di sana. Tapi ini memberi Lu Yun kesempatan untuk melakukan aktivitasnya sendiri, dan dia menemukan alasan dan lari. Menemukan sudut yang sepi, Lu Yun berganti pakaian menjadi pelayan sehingga dia bisa bergerak bebas di Istana Kristal Es. Lu Yun tidak lupa, apa tujuan datang ke sini kali ini. Dia harus mencari tahu dulu apa yang sedang dilakukan Beidi. Atau temukan pria yang bersembunyi di balik bayang-bayang dan mengawasi setiap gerakan mereka.
Pada saat yang sama, di Pulau Zhongzhou, hutan bambu tempat Bai Xiaosheng berada. Apa yang telah dihancurkan oleh guntur ilahi hanyalah abu di tanah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia masih duduk di tempat paviliun dulu berdiri. Kamu di sini. Bai Xiaosheng yang berwajah pucat perlahan membuka matanya. Orang yang dia tunggu telah tiba. Apa yang terjadi? Bai Lao, apakah kamu memata-matai sesuatu yang rahasia? Pengunjung itu buru-buru mendukung Bai Xiaosheng yang gemetar dan bertanya dengan nyaman. Aku penasaran dan mengintip. Bai Xiaosheng bersorak, bagaimana kabarmu di sana? Pengunjung itu menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia sepertinya telah mengucapkan ribuan kata. Aduh, apakah kamu masih gagal? Bai Xiaosheng menunjukkan senyuman pucat, mengungkapkan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Saya telah mencoba yang terbaik, tetapi kecepatan retakan secara bertahap meningkat, dan sekarang ada retakan seperti jurang. Benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu telah melakukan cukup banyak untuk alam atas. Jika bukan karena kamu, alam atas tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Kamu adalah pahlawan dari seluruh alam atas. Bai Xiaosheng menghiburnya, mungkin inilah nasib dunia atas. Bai Lao, apakah ada cara lain? Bahkan jika aku mengorbankan hidupku untuk menyelamatkan dunia atas, selama mereka bisa menunda kehancuran dunia atas, aku bersedia. Bai Xiaosheng memandang pria parubaya yang wajahnya penuh kelelahan. Dia tampak seperti berusia awal 30-an, tetapi dia memiliki rambut putih. Ling Tian, kamu sudah berbuat cukup banyak. Tinggalkan sedikit waktu ini untuk dirimu sendiri. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Bai Lao, karena aku, Seng Ling Tian, telah menerima posisi ini, aku harus menanggung beban yang dibawa oleh posisi ini. Aku tidak bisa membiarkan dunia atas dihancurkan di tanganku. Kalau tidak, aku tidak akan punya wajah untuk bertemu dengan para penguasa dunia dari masa lalu. Seng Ling Tian, penguasa alam atas, ayah Seng Sui. Lu Yun meninggalkan dunia spiritual dan datang ke dunia atas hanya untuk membantu Seng Sui menemukan Seng Ling Tian. Ling Tian, Bai Xiaosheng melihat tekad di mata pihak lain, menghela nafas dan berkata, kilatan cahaya melintas di matanya, ya. Tapi itu hanya bisa menunda hari bencana selama 1 tahun. Bagian atas dunia masih akan hancur. Apa yang bisa kita lakukan? Bai Lao, kata Seng Ling Tian tanpa ragu-ragu. Kumpulkan 7 senjata dunia dan aktifkan formasi pamungkas yang ditinggalkan oleh kekuatan besar di zaman kuno. Bai Xiaosheng mengucapkan kata demi kata. Formasi pamungkas. Bagaimana saya bisa melupakannya? Saya akan bersiap sekarang. Saya akan bersiap sekarang. Seng Ling Tian mengobrak-abrik ruang itu seperti orang gila dan pergi. Aduh, tampaknya dunia atas benar-benar tidak ada harapan kali ini. Bai Xiaosheng berkata dengan sedih sambil menatap langit kelabu. Secara alami, keruntuhan surga dimulai, dan hari tidak pernah cerah lagi. Dia tidak bisa lagi mengingat seperti apa langit biru itu. Itu belum tentu benar. Tiba-tiba terdengar suara, Wei Hao. Bai Xiaosheng segera melihat sekeliling dengan waspada. Beberapa helai bulu jatuh ke tanah yang tertutup abu. Menguasai.